Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hera Vanisha Manurung dari kelas Kebidanan KB Asia. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menceritakan ulang dari novel Pulih by Arga, mulai dari chapter 4 sampai dengan ending. Baik, berikut saya akan menjelaskan. Nah, pada bagian ini, tokoh utama mulai menyadari bahwasanya luka pada masa lalu yang ia alami tidak bisa terus dihindari, karena ia mulai menghadapi kenyataan tentang hubungan yang pernah menyakitinya, baik dengan orang yang ia cintai maupun dengan dirinya sendiri. Kenangan lama sering muncul kembali dan membuatnya ragu apakah ia benar-benar bisa melanjutkan hidup atau tidak. Nah, di chapter ini biasanya muncul tokoh yang membantu penyembuhan seperti sahabat atau seseorang yang peduli kepadanya. Tokoh tersebut mulai memberi dukungan dan membuatnya berpikir bahwa ia masih punya kesempatan untuk berubah. Setelah itu, konflik batin tokoh utama semakin kuat. Ia mengalami beberapa hal, yaitu mengingat kembali masa lalu yang menyakitkan, merasa bersalah atas keputusan yang pernah ia ambil, takut untuk membuka hati kembali, itu poin penting. Kemudian merasa tidak pantas untuk bahagia. Namun, ia mulai belajar untuk menerima kenyataan, memaafkan dirinya sendiri, kemudian memahami luka adalah bagian dari perjalanan hidup, yaitu contohnya seperti sayur tanpa kasih garam itu tidak ada rasa. Berarti luka di bagian kita itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Nah, hubungan dengan orang di sekitarnya juga mulai membaik karena ia tidak lagi menutup dirinya sendiri. Tidak seperti sebelumnya, ia lebih menutup dirinya sendiri atau menutup akses dirinya sendiri terhadap orang lain. Nah, pada bagian tokoh utama akhirnya menghadapi langsung sumber luka masa lalunya, bisa berupa bertemu kembali dengan seseorang dari masa lalu atau mengungkapkan perasaan yang selama ini ia pendam. Momen ini menjadi titik penting karena ia harus memilih antara dua. Satu, tetap terjebak pada masa lalu. Yang kedua, atau benar-benar bangkit dan melanjutkan hidup. Kemudian ia memilih melepaskan rasa sakit dan memaafkan. Kemudian endingnya, tokoh utama akhirnya mencapai kondisi yang dimana pulih, seperti judul dari novel ini, secara emosional. Ia mungkin tidak sepenuhnya melupakan masa lalu, tetapi ia sudah bisa menerima apa yang terjadi, berdamai dengan dirinya sendiri, membuka hati untuk masa depan. Kemudian cerita ini ditutup dengan suasana yang lebih tenang, menunjukkan bahwa proses penyembuhan atau pemulihan memang panjang, tetapi selalu mungkin terjadi jika seseorang berani menghadapi lukanya. Nah, saya akan membuat makna atau menceritakan makna dari novel ini tersebut. Nah, makna yang dapat diambil dari novel Pulih adalah tentang proses seseorang untuk bangkit dan berdamai dengan luka di masa lalu. Novel ini juga menggambarkan bahwa setiap orang pasti pernah mengalami kesedihan, kehilangan, dan kekecewaan, tetapi semua itu bukan berakhir dari kehidupan.
Makna yang dapat kita ambil dari novel Pulih yaitu pulih membutuhkan banyak waktu, yang dimana luka batin tidak bisa sembuh dengan secara begitu saja atau dengan cara lebih cepat, tetapi seseorang membutuhkan waktu untuk menerima dan memahami perasaan yang dialaminya. Belajar dan menerima masa lalu. Masa lalu mungkin menyakitkan, tetapi kita harus belajar menerimanya sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Kemudian yang paling penting itu, kita harus memaafkan diri sendiri dan orang lain. Yang dimana saya tahu untuk memaafkan orang lain itu lebih sulit dari memaafkan orang lain itu lebih sulit, guys. Nah, salah satu langkah penting untuk pulih adalah memaafkan, baik kesalahan diri sendiri maupun orang lain yang pernah menyakiti kita. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah selalu ada harapan untuk menjadi lebih baik, atau bisa kita bilang belajar dari kesalahan lah ya guys, yang dimana walaupun seseorang pernah jatuh dan terluka atau up and down, ia tetap memiliki kesempatan untuk bangkit dan menemukan kebahagiaan kembali. Baik, itu adalah makna yang dapat saya ambil mengenai novel Pulih dari Bayi Arga. Cukup sekian, jika ada kesalahpahaman saya dapat mohon maaf. Baik, sekian dari saya, terima kasih.